Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua siswa dan siswi kelas 3 SDI Al-Falah 2 pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Begitu pula dengan keluarga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik ya. Masih di buku Bupena 3D di tema 8 subtema 2 dan sekarang kita masuk ke pembelajaran 5 dan 6 ya, ada di halaman 136 sampai 143. Disiapkan ya buku Bupena dengan pulpen atau pensilnya. Untuk di pembelajaran 5 dan 6 ini akan ada 3 pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan juga PPKN. Yuk, kita langsung masuk ya. 136 menyajikan informasi tentang lambang TKK Pramuka dalam bentuk bagan. TKK di semua tingkatan pramuka dikelompokkan ke dalam 5 bidang. Nah, salah satunya adalah TKK bidang patriotisme dan seni budaya. Informasi mengenai lambang TKK bidang patriotisme dan seni budaya dapat kita peroleh dari teks. Nah, di teksnya di bawah tuh di buku kalian yang berjudul TKK bidang patriotisme dan seni budaya. Di situ juga ada gambarnya piring ya. Dengan di atasnya itu ada sendok dan juga garpu. Oke, di sini sambil Ibu coba baca teksnya. Lambang TKK bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah. Oke, kelihatan ya warnanya merah. Jenis TKK bidang ini terdiri atas pengatur ruangan, pengatur meja makan, dirijen, penyanyi, pelukis, dan pengarang. Untuk mendapatkan TKK tersebut, anggota pramuka harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda. Sebagai contoh, syarat mendapatkan TKK pengatur ruangan antara lain harus dapat mengatur dan menempatkan alat rumah tangga dalam satu ruangan. Salah satu SKK pengatur meja makan yaitu harus dapat menghidangkan minuman untuk tamu atau keluarga. SKK Drijen misalnya harus dapat memimpin barungnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, sebuah lagu nasional atau daerah dan sebuah lagu pramuka. Nah, itu adalah tentang TKK bidang patriotisme dan seni budaya. Selanjutnya, di halaman 137 dan 138 nanti, ya, kita akan mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar persegi panjang. Sambil kamu lihat di bukunya ya, di halaman 137 paling bawah. Oke, di sini ada gambarnya, ada persegi ya, perseginya ABCD. Sifat-sifat persegi panjang. Oke, yang pertama dia itu memiliki sepasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Yang sejajar berarti AB ya dengan CD. Dan juga AD dengan BC. Ya, di buku kalian bisa lihat. Kemudian sifat yang kedua adalah memiliki 4 sudut.
ya. Dan sudut-sudutnya itu sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Jadi ada sudut A, sudut B, sudut C, dan juga sudut D. Selanjutnya, kamu lihat di halaman 138 ya. Di situ ada 3 gambar, yaitu papan tulis, ada gambar lukisan, dan juga ada gambar pintu. Nah, ketiga gambar itu merupakan contoh benda ya yang sifatnya seperti bangun datar persegi panjang karena memiliki 4 sisi dengan 2 pasang sisi sejajar ya. Jadi ada 2 panjang dan ada 2 lebarnya. Masuk ke Ayo Berlatih, masih di halaman 138, nomor 1, lingkarilah benda-benda yang memiliki sifat-sifat berikut. Kamu lingkarinya di huruf A, B, C, D-nya aja ya. Oke, sifatnya memiliki 4 sisi, sisi-sisi yang berhadapan sejajar sama panjang, memiliki 4 sudut sama besar, berbentuk siku-siku. Oke, berarti ini sifatnya adalah persegi panjang. Oke, kita lihat yang A itu bendera bergambar harimau ya atau macan. Dia itu berbentuk ya persegi panjang. Jadi nomor 1 itu kalian lingkari. Yang B itu, bukan 1 ya tadi yang A. Sekarang kalau yang B itu dia berbentuk lingkaran ya, bukan berbentuk persegi panjang. Berarti jangan dilingkarin. Kemudian yang C dia itu buku. Ya, bukunya itu berbentuk persegi panjang juga. Berarti silahkan kalian lingkari. Dan yang D dia itu berbentuk, ya betul banget, segitiga. Jadi tidak perlu dilingkari ya, jadi bukan. Selanjutnya yang nomor 2. A. Tulislah sifat-sifat bangun datar sesuai gambar di samping. Nah, berarti di situ gambarnya adalah persegi panjang. Silakan kamu tulis sifatnya. Memiliki 4 sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Kemudian dia memiliki 4 sudut siku-siku. Selanjutnya yang B, tulislah benda-benda di sekitarmu yang memiliki sifat yang sama dengan bangun datar pada soal nomor 2A. Oke, berarti kamu tulis yaitu papan tulis dan juga pintu karena dia berbentuk persegi panjang. Nomor 3, buatlah sebuah gambar bangun datar yang memiliki 4 sisi di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Panjang setiap pasangan sisi adalah 5 cm dan 2 cm serta keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku. Oke, untuk yang nomor 3, nah boleh silakan kamu buat persegi ya. Dan kamu tulis di situ panjangnya 5 cm, lebarnya 2 cm. Buatnya jangan terlalu besar ya. Ya, jangan terlalu kecil juga. Boleh kamu bisa lihat contohnya di halaman 2A tuh. Di nomor 2A tadi ya, di halaman 138 paling bawah. Boleh kamu gambar seperti itu. Oke, selanjutnya masih di halaman 139 ada lambang sila keempat dan sila kelima Pancasila. Ya, sebelumnya di pembelajaran sebelumnya kalian udah belajar lambang sila pertama, sila kedua, dan juga sila ketiga. Nah, di sini juga Ibu udah kasih gambarnya ya. Ada kepala banteng dan juga padi kapas. Yang Ibu yakin kalian semua pasti udah pada tahu. Kepala banteng merupakan lambang sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila keempat Pancasila adalah penyelesaian masalah bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Kemudian ya, padi dan kapas merupakan lambang sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tumbuhan padi dan kapas melambangkan makanan ya atau pangan dan juga pakaian atau sandang sebagai lambang tujuan kemakmuran dan kesejahteraan. Makna dari sila kelima Pancasila adalah tujuan negara untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi itu adalah makna dari sila keempat dan juga sila kelima Pancasila. Semoga kalian semuanya pasti udah hafal ya. Langsung kita ke halaman 140 ya. Di situ ada ayo berlatih. Nomor 1, lambang sila keempat Pancasila adalah langsung berhafal ya. Kepala banteng. Betul. Nomor 2, makna sila keempat Pancasila adalah maknanya penyelesaian masalah bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya, langsung kamu tulis pakai pensil atau pakai pulpen. Nomor 3, lambang sila kelima Pancasila adalah pasti udah pada tahu nih, padi dan kapas. Dan yang terakhir nomor 4, makna sila kelima Pancasila adalah tujuan negara untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan lupa langsung ditulis ya di buku penanya. Insya Allah muat. Kalau nggak muat bisa di bawahnya. Halaman 140 menjelaskan lambang yang terdapat pada perisai Garuda Pancasila. Perisai. Karena kemarin di burung Garuda tuh ya di dadanya itu ada perisai. Nah, ini adalah gambar perisainya. Gambar perisainya itu berisi lambang-lambang dari sila Pancasila. Mulai dari bintang, ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan juga ada padi dan kapas. Dan mereka itu semua dibedakan dengan latar warna belakangnya. Ada yang warna hitam, ada yang warna merah, dan juga ada yang warna putih. Oke, kita langsung ke halaman 141 ya, yang nomor 4. Kita langsung isi ya dari nomor 1. Lambang sila pertama Pancasila adalah bintang. Betul. Terletaknya di bagian tengah perisai. Latar gambar sila pertama berwarna hitam. Langsung kamu tulis ya pakai pulpen. Nomor 2. Lambang sila kedua Pancasila adalah rantai. Terletak di bagian bawah kanan perisai. Latar gambar sila kedua berwarna merah. Nomor 3, lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin, terletak di bagian atas kanan perisai. Latar gambar sila ketiga berwarna putih. Nomor 4, lambang sila keempat Pancasila adalah kepala banteng, terletak di bagian atas kiri perisai. Latar gambar sila keempat berwarna merah. Kepala banteng kan berwarna merah ya latarnya. Terakhir nomor 5, lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Terletak di bagian bawah kiri perisai. Latar gambar sila kelima berwarna putih. Oke, itu udah semuanya ya diisi. Jadi kalau semua udah diisi, kalian nanti tinggal baca-baca ulang lagi. Jangan sampai nggak diisi ya. Oke, kita langsung masuk lagi ke halaman 142, menyajikan informasi mengenai lambang TKK Pramuka Siaga dalam bentuk cerita. Kamu dapat menyajikan kembali informasi lambang TKK Pramuka dalam bentuk cerita.
Buatlah cerita yang berkaitan dengan kecakapan yang ditunjukkan gambar. Misalnya, jika ingin menjelaskan TKK juru kebun, kamu dapat membuat cerita tentang seorang anak yang mengenal jenis tanaman buah dan sayur serta hobinya memelihara tanaman hias. Jadi kamu nanti bisa bikin cerita nih. Kemarin ya sudah bikin cerita. Langsung kita masuk ke ayo berlatih. Nomor 1, tulislah nama tanda-tanda kecakapan pramuka berikut. Jadi langsung kamu tulis ya tandanya di bawah gambar segitiga masing-masing. Oke, yang A, dia itu adalah juru bahasa. Yang B adalah menjahit, karena kalian tahu ya ada mesin jahitnya. Yang C itu dia sholat. Dan yang D itu ya sama yang sebelumnya kita udah belajar adalah pengatur meja makan, karena ada piring, sendok, dan juga garpu. Selanjutnya nomor 2, tuliskan cerita berdasarkan tanda kecakapan pramuka di atas. Oke, di sini berarti kita menulis ceritanya 4 ya, berdasarkan tadi yang ada 4 tanda. Tapi di sini ibu menuliskannya hanya singkat, tidak terlalu panjang. Kalau misalnya kamu mau tulis, boleh silakan di buku catatan ya, karena di sini tempatnya nggak muat. Yang A, Jonas dapat berkomunikasi dengan baik kepada siapa saja, karena yang A itu adalah juru bahasa. Yang B, Komang dapat menjahit untuk membuat sapu tangan dan membuat lubang kancing ya, karena TKK-nya itu adalah menjahit. Yang C, Ani rajin mengerjakan sholat 5 waktu, karena TKK-nya itu adalah sholat. Dan yang D, Ino dapat menghidangkan minuman dan makanan untuk tamu dan keluarga, karena TKK-nya adalah pengatur meja makan. Ketiga, sebagai seorang pramuka siaga, Komang dapat menjahit dengan tangan untuk membuat sapu tangan. Komang juga dapat memasang kancing dan membuat lubang kancing. Karena Komang suka bermain boneka, ia membuat pakaian untuk bonekanya. Simbol apakah yang didapatkan Komang dari keterampilannya itu? Simbolnya adalah TKK menjahit. Ya, silakan langsung kamu tulis nomor 3. Dengan gambarnya adalah mesin jahit. Gambarnya nggak perlu kamu gambar ya. Jadi kamu cukup tulisnya TKK menjahit. Nomor 4 terakhir, buatlah cerita seorang anggota pramuka siaga yang memperoleh TKK penabung. TKK penabung berarti dia itu suka menabung. Oke, di sini ibu menuliskan cerita ya. Ronaldo selalu menyisihkan uang jajan yang diberikan orang tua untuk ditabung ya, agar Ronaldo bisa membeli barang yang diinginkan tanpa meminta kepada orang tua. Ronaldo itu memiliki TKK penabung. Nah, yang bisa kita contoh nih ya kan, karena kita juga harus rajin menabung ya, karena kan sedikit-sedikit nanti uang kita bakal jadi banyak. Kalau tidak muat, kalian bisa menulisnya di buku catatan. Di halaman 143, membedakan bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya. Boleh sambil kamu lihat di buku Bu Pena. Ada banyak benda di sekitar kita yang memiliki permukaan bentuk ya, permukaannya berbentuk bangun datar. Pintu masuk tenda berbentuk segitiga karena memiliki
permukaan dengan 3 sisi dan juga 3 sudut. Oke, kamu bisa lihat tuh ada gambarnya ya kan. Dia berbentuk segitiga, ada 3 sisi dan juga ada 3 sudut. Kemudian bendera merah putih dan juga tanduk ya, dia itu berbentuk persegi panjang karena memiliki 4 sisi dengan sisi yang berhadapan sama panjang dan juga dia memiliki 4 sudut yang sama besar ya. Jadi bendera merah putih dan juga tanduk ya termasuk benda yang berbentuk persegi panjang. Terakhir, bendera semafur ya dan juga papan catur, dia berbentuk persegi karena memiliki 4 sisi ya dengan semua sisinya sama panjang dan juga ada 4 sudutnya yang sama besar. Bendera semapur itu ya bendera pramuka yang warnanya merah dan juga kuning. Dan juga papan catur ya. Kalian pasti tahu nih kalau di rumahnya ada papan catur atau ayah dan abangnya suka main catur. Dia itu berwarna putih dan juga hitam. Jadi ya tenda itu dia berbentuk segitiga, bendera merah putih dan juga tandu berbentuk persegi panjang, bendera semapur dan juga papan catur dia itu berbentuk apa? Berbentuk persegi. Alhamdulillah ya, selesai untuk pembahasan pembelajaran 5 dan 6 di subtema 2, tema 8 hari ini. Jika masih ada yang bingung atau yang belum jelas, kalian bisa mengulang kembali videonya atau bisa bertanya langsung ke wali kelas masing-masing. Tetap jaga kesehatan ya di rumah. Semoga kita semua ya diberikan kesehatan sama Allah, terutama menjelang bulan puasa nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sekian untuk pembelajaran hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.